Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakila Romanita, saya dari kelas 12 IPS 4. Sini saya akan berperan sebagai guru saat menjelaskan materi. Materi ini berjudul Modernisasi dan Westernisasi, mata pelajaran Sosiologi kelas 12. Materi ini dibuat oleh Ibu Yulianti SPD dari Semen 94 Jakarta. Globalisasi dalam perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu mengarah ke modernisasi dan berkeinginan untuk memiliki dan memperkenalkan apa yang dimiliki, terjadi persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki, menurun diperlukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya, ide globalisasi, sistem atau tatanan sosial yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan pergaulan dunia, harus membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia, tidak mampu menyiapkan diri. Tidak mampu menyiapkan diri dapat menyebabkan culture shock dan culture lag. Culture lag contohnya keguncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dengan unsur-unsur budaya yang datang sehingga menimbulkan ketidakserasian oleh karena masyarakat yang menerima tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang diterima. Mengalami culture lag contohnya, ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama cepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang diterima. Ini seperti contoh yang ada di gambar. Pengertian modernisasi. Pengertian modernisasi yaitu ada 3, asal kata modo artinya cara dan arnus artinya periode waktu masa kini, sehingga modernisasi merupakan proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Juga bisa diartikan sebagai perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Pengertian modernisasi sendiri menurut para pakar yaitu Ningrat menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Sedangkan menurut Cockburn dan Ninkoff, modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Bentuk perubahan dalam modernisasi. Direct change. Direct change sendiri terdapat 2 aspek. Yang pertama, aspek sosial demografi, yaitu proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Yang kedua, aspek struktur organisasi sosial, yaitu proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Ciri syarat dan mental manusia modern. Ciri manusia modern yaitu sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan, memiliki perencanaan, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat martabat orang lain, percaya pada iptek, imbalan harus sesuai dengan prestasi. Sikap mental, kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Syarat modernisasi yaitu cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data baik dan terpusat, iklim yang kondusif terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi, desentralisasi wewenang. Selanjutnya, gejala modernisasi. Gejala modernisasi sendiri yaitu ada di 3 bidang, ya, di bidang sosial, di bidang ekonomi, dan di bidang politik. Di bidang sosial, munculnya kelas-kelas sosial, munculnya sikap konsumerisme. Apa sih konsumerisme itu? Konsumerisme adalah dampak negatif dari modernisasi yang dimana masyarakatnya itu lebih memilih lebih kebanyakan membeli sesuatu barang yang bahkan tidak diperlukan. Adanya gejala urbanisasi. Di bidang ekonomi, muncul
Munculnya industri besar, adanya tenaga ahli, adanya perkembangan dalam bidang industri, sudah menggunakan teknologi modern, masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang industri dan jasa. Di bidang politik, adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana informasi, berlakunya hukum secara sistematis. Dampak dari modernisasi. Dampak positifnya, memperkuat integrasi dalam masyarakat, kemajuan dalam bidang industri, kemajuan dalam bidang transportasi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesadaran politik dan demokratis. Dampak negatifnya, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, munculnya kriminalitas, kenakalan remaja, pencemaran lingkungan alam. Salah satu contoh modernisasi di bidang transportasi yaitu yang dulunya memakai sampan, sekarang sudah memakai kapal pesiar. Westernisasi. Pengertian westernisasi adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Adapun bidangnya seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara pakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai. Ciri-cirinya, yang pertama, lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat, misalnya seperti gaya hidup mewah, hedonism. Yang kedua, mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengkonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Yang ketiga, semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. Yang kelima, masyarakat juga semakin individual terhadap sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini jadi semakin terkikis. Perbedaan modernisasi dan westernisasi. Modernisasi itu mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara. Yang kedua, tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Westernisasi sendiri mutlak dalam pembaratan. Munculnya westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan masyarakat yang disajikan dalam bentuk barat, sedangkan bentuk barat itu seringkali dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada. Tadi perbedaan, sekarang persamaan. Yang pertama, modernisasi, westernisasi, dan sama-sama mempunyai kepentingan soal duniawi, sama-sama memiliki unsur-unsur dari dunia barat, sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan, sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari sesuatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih penganutnya.